Nama saya Agnes Putri Syedian dengan NIM G1E12509. Saya dari kelas A untuk mata kuliah metode pemisahan. Di sini yang menjadi materi kita adalah kromatografi cair dan gas. Untuk menambah pemahaman saya untuk materi ini, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi jurnal relevan untuk topik materi ini. Saya meminta bantuan AI yaitu ChatGPT untuk mempermudah saya dalam mencari sumber yang terpercaya dan bagus untuk dibahas. Kemudian, ChatGPT memberikan beberapa sumber jurnal yang bagus, namun saya paling tertarik untuk membahas satu jurnal, yaitu jurnal dari Helion, yaitu Choice of Chromatographic Methods as Stability Indicating Assays for Pharmaceutical Product, di mana jurnal ini telah terakreditasi Q1 dan sudah terdaftar di Scopus. Fokus utama dari jurnal ini adalah penggunaan berbagai teknik kromatografi sebagai stability indication assay pada bahan obat dan produk farmasi. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa dokumen panduan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mendefinisikan bahwa metode indikator stabilitas adalah prosedur analitik kuantitatif yang tervalidasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi stabilitas zat obat. Ini juga merupakan metode yang dapat mengukur perubahan konsentrasi zat obat tanpa gangguan dari zat lain yang ada, termasuk pengotor, degradasi, eksipien, dan zat potensial lainnya. Untuk deteksi dan kuantifikasi produk degradasi dan pengotor, metode yang divalidasi harus dapat diandalkan, spesifik, dan mampu menunjukkan bahwa pengotor zat obat telah terpisah dari api atau bahan pengisi atau bahan utama obat dan zat farmasi lainnya. Berbagai metode telah diterapkan sebagai uji indikator stabilitas, yang umum meliputi kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, kromatografi gas atau GC, kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC, elektroforesis atau CE, dan kromatografi fluida superkritis atau CFC. Dalam jurnal ini, dikatakan bahwa tidak ada satupun uji atau parameter yang dapat memprofilkan stabilitas semua produk. Kesesuaian metode bergantung pada kimia dan sifat fisikokimia api dan bahan-bahan dalam formulasi. Sifat zat target seperti pKa, nilai, log P, kelarutan, polaritas, volatilitas, dan absorbansi maksimum dari obat tertentu harus diketahui. Sifat-sifat fisikokimia ini dapat memberikan informasi penting tentang pemilihan uji indikator stabilitas dan pengaturan parameter. Memahami profil kimia api seperti struktur kimia, sifat kimia, jalur degradasi, jumlah produk degradasi, dan kondisi optimal untuk pemisahan puncak sama pentingnya dalam pengembangan uji indikator stabilitas. Nah, jurnal utama ini sudah mengatakan bahwa pKa, log P, kelarutan, fase gerak, dan pH mempengaruhi pemilihan metode HPLC, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut secara kuantitatif mempengaruhi retensi analit dan bagaimana kondisi gradien dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemisahan. Maka, muncul rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pH, jenis dan komposisi fase gerak, temperatur, serta kondisi elusi gradien terhadap waktu retensi analit dalam kromatografi cair, dan bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemisahan. Nah, untuk menjawab dan membantu menyelesaikan permasalahan ini, maka saya mencari satu jurnal yang relevan, yaitu satu jurnal dari Analytical Chemistry, yaitu Toward the General Mechanism Model of Liquid Chromatography Retention, di mana jurnal ini juga telah terdaftar di Scopus Q1. Nah, jurnal kedua ini menjelaskan lebih lanjut bagaimana faktor-faktor tersebut berhubungan dengan retensi analit. Dalam jurnal ini dibahas bahwa mereka mengusulkan satu model mekanistik yang secara bersamaan menjelaskan hubungan antara pH, jenis pengubah organik, suhu, durasi gradien, dan retensi analit berdasarkan data retensi kromatografi cair yang dikumpulkan untuk 187 multilevel Bayesian. Model ini mengasumsikan persamaan neodermalistik dan menggambarkan hubungan antara waktu retensi dan parameter spesifik analit dan spesifik instrumen. Hubungan antara deskriptor spesifik analit, log P, pKa, dan gugus fungsional, dan parameter kromatografi spesifik, parameter model untuk meregulasi prediksi. Yang penting karena terdapat banyak informasi tentang perilaku retensi analit dalam berbagai fase diam di literatur. Kegunaan model yang diusulkan dalam memberikan ringkasan yang dapat diinterpretasikan dari data kompleks
dan dalam pengambilan keputusan dibahas juga dalam jurnal ini. Nah, dalam jurnal ini, eksperimen gradien berbeda dalam hal pH, jenis pengubah organik, durasi gradien, dan juga suhu, di mana model multilevel biasanya mengasumsikan bahwa persamaan deterministik yang sama menggambarkan hubungan antara waktu retensi dan parameter spesifik analit dan spesifik instrumen, serta hubungan antara deskriptor spesifik analit, yaitu log P, PPKA, dan gugus fungsionalnya, dan parameter spesifik kromatografi analit, serta berbagai komponen skolastik. Dalam jurnal ini juga dibahas bahwa kalimat ini berada pada bagian hasil dan juga pembahasan, di mana berbagai interaksi yang terjadi dalam kolom kromatografi biasanya dikarakteristik melalui serangkaian eksperimen yang dirancang dengan cermat menggunakan analit uji. Proses ini memungkinkan deskripsi fisik yang detail dari sistem kromatografi. Interaksi juga dapat dikarakterisasi menggunakan data waktu retensi yang dikumpulkan untuk kelompok senyawa yang relatif besar dan heterogen yang dikromatografi dalam berbagai kondisi. Meskipun ini harus diperlakukan sebagai parameter makro atau parameter yang menggambarkan perilaku umum analit dalam kolom. Seperti yang ditemukan oleh Gritti, parameter makro tersebut misalnya log K menutupi realitas fisik berbagai interaksi dalam kolom kromatografi, karena mereka menggabungkan konsekuensi dari berbagai efek dalam satu parameter. Nah, sebagai kesimpulan yang dapat diambil antara keterkaitan antara jurnal pertama dan jurnal kedua, di mana jurnal pertama menunjukkan bahwa pemilihan kondisi HPLC harus mempertimbangkan sifat fisikokimia analit seperti pKa dan log P, serta pemilihan fase, gerak, dan pH, tetapi belum menjelaskan secara mendalam hubungan faktor tersebut dengan retensi analit. Jurnal kedua kemudian melengkapi pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa pH jenis organic modifier, temperatur dan durasi gradien memiliki hubungan dengan retensi analit, sementara karakteristik analit seperti log P dan pKa berkaitan dengan parameter kromatografinya. Prediksi waktu retensi selanjutnya dapat digunakan dalam pengembangan metode dan untuk menilai apakah pemisahan yang diinginkan memungkinkan dicapai. Dengan demikian, permasalahan dari jurnal pertama dapat dijawab bahwa pengaturan kondisi kromatografi dan pemahaman sifat analit berperan dalam mengendalikan retensi analit, sehingga informasi mengenai retensi dapat dimanfaatkan untuk menentukan dan mengoptimalkan kondisi pemisahan dalam kromatografi cair. Terima kasih.